Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua yang menonton video ini. Semoga diberikan kelancaran dalam segala hal maupun belajar atau yang lain-lain. Nantinya video ini semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk dapat kita pelajari. Hari ini saya Mahardika Luhur akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Majapahit. Isi dalam presentasi yang saya buat adalah 1. Masa kejayaan dalam bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang sosial dan budaya, 4. Masa keruntuhan Majapahit, 5. Hasil peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada proses berkembangnya Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jaya Katuang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jaya Katuang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singasari, Kertanegara. Pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya. Kenapa? Dia itu gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jaya Katuang. Istana Singasari pun telah didudukinya. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura karena dia mengamankan dirinya mereka. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jaya Katuang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jaya Katuang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Walwatika. Kehidupan bidang politik kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. Seperti di luar Nusantara, yaitu apa aja sih? Yang pertama ada kerajaan Cina, Sampa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina atau Tiongkok. Jadi dia itu bekerja sama, ya kan, menjalin sahabat gitu, menjalin antar hubungan yang baik antar negara. Bidang ekonomi dari Kerajaan Majapahit. Untuk mengembangkan perekonomian kerajaan, kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. Apa aja sih? Seperti Kerajaan Cina, Sampa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina, Tiongkok. Artinya apa, teman-teman? Jadi artinya ini dia nggak hanya di dalam Nusantara aja kerjasamanya, tetapi di luar Nusantara seperti Cina, Sampa, Siam, dan Kamboja itu dia menjalin hubungan supaya bisa politik yang bagus, bisa mempererat, ya kan, tali persaudaraan di luar Nusantara. Selanjutnya kita beralih ke bidang ekonomi. Untuk mengembangkan perekonomian kerajaan, maka Kerajaan Majapahit menjalankan politik bertetangga dengan kerajaan-kerajaan asing. Nah, fungsinya apa? Yaitu jadi kita bisa menambah penghasilan ekonomi kalau menjalin dari kerajaan-kerajaan asing. Kalau dalam doang ya sudah lumrah, sudah biasa.
Tapi kalau ini yang luar biasa. Kerajaan Majapahit memiliki semboyan politik luar negeri, yaitu disebut apa? Mareka Satata. Artinya itu, teman, itu seaturan atau sederajat. Sebab semboyan Mitreka Satata juga tercantum dalam kitab Negara Kartagama. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memasarkan komoditasnya seperti lada, gading, timah, beras, besi, intan, ikan, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana. Barang-barang tersebut dijual ke beberapa negara, yaitu Tiongkok, Ayodhya, Siam, Champa, dan Kamboja. Nah, jadi kayak udah mulai ekspor nih si Majapahitnya, ekonominya mulai kenceng nih ya. Perdagangan dan pertanian merupakan salah dua hal yang mendongkrak perekonomian kerajaan Majapahit. Untuk mendukung kehidupan perekonomian kerajaan Majapahit juga membangun berbagai sarana untuk memudahkan proses berdagang seperti jalan, lalu lintas, sungai, dan pelabuhan. Nah, jadi di gambar ini ada tuh. Di sini ada ini ya kawan-kawan. Ini kapal. Jadi dia itu ya untuk alat transportasi bidang perekonomian ya, supaya memudahkan untuk mengirim barang-barang yang tadi saya sebutin, yaitu cengkeh, kapas, ya, kayu cendana. Setelah itu, ini gambar dari Google nih, zaman kehidupan politik di Majapahit ini ya. Ini ya, kawan-kawan ya. Oke. Setelah itu kita beralih ke bidang sosial budaya. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bisa kita bilang apa teman-teman, belusukan ya teman-teman, atau ya pengecekan, pengawasan lah. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan, berarti sangat detail banget ya. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Nah, berarti berkeadilan sosial nih ya, adil. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka satu masyarakat mampu menghasilkan karya-karya dalam yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit yaitu apa? Yang pertama ada candi. Nah, candi ini banyak peninggalan Majapahit seperti Candi Penantaran, Candi Blitar, Candi Berahu, Candi Bentar, Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan kuno lainnya seperti Egaran dan makam Trokoyo di Trowulan. Selanjutnya kita ke masa keruntuhan Majapahit. Runtuhnya Majapahit disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perang saudara. Nah, perang saudara aja bisa mengakibatkan keruntuhan ya kan? Akibat perebutan kekuasaan yang mengindikasikan lemahnya pemerintahan. Runtuhnya Majapahit juga membuka jalan bagi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Faktor-faktor apa aja sih yang Nah, ini kawan-kawan, faktor-faktor yang mempengaruhi ya keruntuhan di kerajaan Majapahit. Yang pertama ada perang saudara. Perang saudara itu terjadi karena perebutan tahta, kekuasaan, dan keturunan Hayam Wuruk. Itu terjadi ketika sudah melewati masa kejayaannya abad 14. Kerajaan Majapahit kian melemah yang mengakibatkan kerajaan besar itu runtuh. Jadi mungkin merebutkan tahta, kekuasaan ya. Perang saudara ini jadi lawan antara saudara-saudara, jadi untuk merebutin siapa yang mau menguasai tahta tersebut. Yang kedua ada perebutan tahta. Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada 1389 Masehi setelah wafatnya Hayam Wuruk. Terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota yakni Kusuma Wardani yang menikah sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Perang Rek-Rek yang dimenangkan oleh Wirakamardana melemahkan kerajaan Majapahit pada daerahnya kekuasaan terutama di luar Jawa. Yang ketiga nih, masuknya agama Islam. Runtuhnya kerajaan
Majapahit akibat masuknya agama Islam ditandai dengan datangnya Laksana Cheng Ho, jenderal muslim dari Tiongkok. Ini membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Bisa kita lihat ini hasil peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu yang pertama ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu ya. Nih, kita garisin ya. Nih. Kitab Sutasoma ini atau Kakawin Sutasoma adalah kitab karangan Pu Tantular yang ditulis pada abad ke-14. Kitab ini berisi sebuah tentang kehidupan beragama di Kerajaan Majapahit, menjadi asal muasal sebuah slogan yang menjadi salah satu semboyan persatuan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika nih, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, ini yang di bawah kaki burung dara. Nah, yang kedua ini ada peninggalannya itu Candi Penantaran. Candi Penantaran merupakan candi termegah dan juga terluas di tanah Jawa Timur. Terletak di Blitar, candi ini didirikan pada masa pemerintahan Maharaja kelima Majapahit, yaitu Wikramawardhana. Kemudian pada tahun 1995, Candi Penantaran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ya, ini candinya nih. Candi. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang tadi saya presentasikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bagi audiens yang mendengarkan. Semoga rezekinya lancar. Amin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.